the service of the Lord. Hand in hand we stand, the home of our prayer, guarded by His loving hand. His word is our beacon, His praise is our song. Together we cherish where His love belongs. Cherish the love, our journey divine. With His amazing grace in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand, hand in hand, and cherish the love. With hearts bowed in devotion, we seek His will. In His light and in His word, we speak and we fulfill. Our children are blessed in this family of grace. In His embrace, they find their place. Cherish and love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand, hand in hand, to cherish the love. As a family in faith, we will grow. In His name, in His mission, together we will go. We will go to cherish the love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. With joy in our hearts, with love of the world apart. Together we will stand, hand in hand, to cherish the love. Cherish God's love. Selamat bertemu baru kita di renungan pagi bersama keluarga dari Sarawak SDA Mission. Kami sangat berterima kasih karena ruang dan peluang ini untuk kita kongsikan firman Tuhan daripada keluarga kami di Sarawak ini. Tajuk kita pada hari ini adalah Yesus mengalu-alukan anak-anak dan orang dewasa di dalam keluarga. Jadi sebelum kita mulakan firman kita, renungan kita pada pagi hari ini, kita minta Saudara Bob untuk melayangkan doa kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dengan surga, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mohon Roh Kudus Engkau untuk menyertai kami dalam program pada pagi ini, agar perbincangan kami pada pagi ini akan dapat memberi manfaat yang membina dan memberi berkat kepada semua penonton kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami ingin serahkan doa ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita ingin meminta Puan Serin untuk membaca ayat hafalan kita di dalam buku Matius bagi 19 ayat 8 dan ayat 9. Bacaan ayat hafalan kita pada pagi ini di dalam Matius 19 ayat 8 hingga 9. Ayat 8, kata Yesus kepada mereka,
Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali kerana zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Terima kasih Puan Serin karena membaca inti ayat kita, yaitu tentang perceraian. Sebab perceraian di dalam keluarga adalah satu malapetaka besar yang tidak diingini sejak dari zaman Taman Eden dulu pun Tuhan sudah memberkati keluarga disatukan, tetapi perceraian adalah bukan daripada struktur yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi itu adalah sebahagian karena kita manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi untuk itu kalau kita lihat di dalam Matius bagi 19, ianya ada 3 bab di dalam buku Matius ini. Yang bab yang pertama adalah mengenai perceraian, bab yang kedua adalah mengenai tentang anak-anak, berkat kepada anak-anak, dan juga yang ketiga itu adalah berkat untuk orang dewasa. Jadi di dalam keluarga kita kalau kita lihat ianya sangat bergantung di antara satu yang lain, bukan saja bapak yang orang tua yang memain peranan ataupun anak-anak, tetapi semuanya memain peranan di dalam kehidupan kita ini. Maka dengan itu pelajaran tentang perceraian, tentang anak-anak, dan tentang orang dewasa sangat berkait rapat di dalam keluarga kita. Jadi dengan itu tentang ayat hafalan kita tadi tentang perceraian. Kenapa perceraian tidak diinginkan oleh Tuhan, dan kenapa dengan satu sebab, yaitu untuk kita menceraikan suami ataupun istri kita itu adalah karena zina. Jadi kita minta saudara Bob untuk memberikan kita cerahan untuk kita memahami tentang perceraian ini bukannya daripada Tuhan tetapi daripada keinginan kita manusia. Saudara Bob. Jadi daripada apa yang kita dengar daripada ayat itu tadi, sangat jelas ya Tuhan sebenarnya tidak mau menginginkan perceraian di dalam sebuah keluarga. Lebih lagi, perkawinan itu merupakan satu institusi yang sudah Tuhan berkati untuk semua umat Tuhan. Dan sekiranya perceraian itu berlaku di dalam sebuah keluarga, ia boleh menyebabkan stabilan di dalam keluarga itu, dan akan menyebabkan banyak masalah. Dan kita boleh anggap itu sesuatu yang menjadi kutukan di dalam keluarga kita sekiranya perceraian ini terjadi di dalam sebuah keluarga, apalagi perkawinan itu sudah Tuhan berkati. Tuhan berkati agar kehidupan kita suami istri serta anak akan menjadi aman. Umpama keluarga kita di dunia ini umpama surga di dunia ini. Jadi seboleh-bolehnya bagi kita yang sudah berkeluarga, elakkan perceraian itu terjadi di dalam keluarga kita. Oke, terima kasih. IC Bob telah memberikan kita cerahan yang begitu baik. Dalam kehidupan kita juga, di dalam keluarga itu kita ada orang tua dan kita ada juga anak-anak. Anak-anak yang masih kecil dan anak-anak yang sudah besar. Jadi apakah impak di dalam kehidupan kita? Kita saling memberkati, saling menolong. Jadi kita minta cerahan daripada Puan Dorothy untuk memberikan kita kenapakah keluarga itu saling membantu di antara orang tua dan juga keluarga untuk mendapat berkat daripada Tuhan itu. Jadi kita minta Puan Dorothy untuk memberikan kita cerahan. Oke, jadi kalau kita lihat daripada ayat yang telah dibaca tadi dan juga daripada Matius 19 mengenai perceraian, di situ ada mengatakan bahwa manusia itu disatukan
dan disatukan dan tidak boleh diceraikan. Jadi kalau kita disatukan maka kita sepatutnya saling memberkati di antara satu dengan yang lain. Suami, istri dan anak-anak dalam keluarga sepatutnya saling memberkati antara satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Puan Dorothy. Jadi itu adalah dari segi penceraian. Macam mana dengan dari segi anak-anak yang masih kecil dan juga dewasa? Adakah mereka saling membantu untuk memberi berkat, mendapat berkat daripada keluarga? Macam mana dengan itu? Ya, anak-anak juga seperti orang tua, karena anak-anak sudah dipercayakan Tuhan kepada keluarga, maka anak-anak itu sepatutnya menjadi berkat kepada orang di sekitar dan kepada keluarga juga. Ya, bukan orang tua saja yang menjadi berkat kepada orang, tetapi anak-anak juga. Jadi dalam keluarga itu senantiasa ada saling membantu di antara satu dengan yang lain, dan juga supaya kita mendapat berkat yang dipercayai Tuhan kepada kita sebagai keluarga. Oke, terima kasih Puan Dorothy karena memberi cerahan tentang keluarga dan juga tentang anak-anak. Jadi pada masa ini, jam ini kita juga ingin mendapat doa daripada Pastor Roni, karena di dalam keluarga kita juga berdoa itu adalah satu jembatan untuk kita mendapat perlindungan daripada Tuhan, meminta pertolongan untuk Tuhan melindungi dan juga memberkati keluarga, orang tua dan juga anak-anak. Jadi masa ini kita memberi ruang untuk Pastor Roni Latif untuk memimpin kita di dalam doa ini. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada di surga, Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati setiap kami, dan juga terutama sekali ibu bapa kami, dan juga anak-anak, suami istri yang berada di Union MAUM. Engkau sudah memberkati mereka Tuhan, dari segi pelayanan mereka, dan juga keberadaan mereka, dari segi kesehatan tubuh, kesehatan iman mereka, dan juga kesehatan perhubungan antara suami istri dan anak-anak. Khasnya pada saat ini kami berdoa pada setiap keluarga di Sarawak Mission, terutamanya biarlah Engkau membantu dan memberikan payung kepada setiap keluarga kami, supaya mereka dapat melihat akan berkat yang besar yang Engkau sudah berikan pada keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Semua kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Roni karena melayangkan doa, yaitu merintas generasi dimanapun kita berada. Jadi saya mau juga tanya dan Pastor Roni, kenapa doa itu sangat penting? Bukan saja kita doa untuk anggota gereja kita, untuk pemimpin gereja kita, tetapi kenapa doa itu sangat penting untuk anak-anak dan juga ahli keluarga kita, Pastor Roni. Terima kasih Pastor. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, kita semua mempunyai alat komunikasi, Iya. telepon, ataupun WeChat, ataupun WhatsApp. Dia adalah satu penghubung di antara keluarga kita yang jauh. Nah, doa ini adalah satu penghubung di antara manusia dengan Tuhan. Di mana apabila kita berdoa, kita tidak perlu dengan ritualnya, tetapi kita hanya perlu berdoa seperti kita bercakap dengan kawan baik kita sendiri. Dan kita memberikan apa yang kita perlu berikan dari segi masalah, dan juga mungkin kita dalam setiap keluarga kita tidak tahu apa yang sedang mereka lalui. Mungkin dari segi permasalahan mereka, dari segi keuangan mereka, ataupun dari segi kesehatan. Dan hanya doa saja yang membolehkan kita menghubungkan kita di antara
tiga segi, keluarga, anak-anak, dan juga di tengah dia adalah Tuhan. Itu pentingnya kita berdoa setiap hari. Terima kasih Pastor Roni karena memberikan kita cerahan tentang doa. Jadi di dalam keluarga kita berkat itu sangat penting. Betul. Kita tidak mau satu perselisihan faham di keluarga itu sampai keluarga itu berentakan ataupun pecah belah dan tidak menghormati di antara satu dengan yang lain. Maka satu daripada perkataan yang sangat berguna di dalam keluarga kita, orang-orang Kristen dan bukan Kristen, adalah berkat. Maka berkat itu sangat penting di dalam semua peringkat umur di dalam keluarga kita. Jadi pada pagi hari ini kita minta Ince Bob, Saudara Bob, untuk memberikan kita cerahan tentang berkat untuk semua peringkat umur, bukan hanya untuk ibu bapak, bukan hanya untuk untuk anak-anak, tetapi untuk peringkat semua umur. Kenapa berkat itu sangat penting di dalam keluarga, Ince Bob? Jadi berkat nih seperti yang kita sudah sadarlah, berkat nih datangnya daripada Tuhan. Jadi memang tanggung jawab kita apabila kita sudah menerima berkat daripada Tuhan, apa yang kita terima daripada Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai ibu bapa kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kita yang kita bimbing, memang akan perlu kita salurkan berkat itu kepada mereka juga. Karena anak-anak ini pada peringkat muda, anak-anak kecil sehingga dewasa, remaja, mereka sentiasa akan melihat kepada ibu bapak mereka. Bagaimana ibu bapak mereka mengajar mereka, membimbing mereka, cara percakapan, cara ibu bapak mendidik mereka, mereka akan lihat kalau sesuatu yang kita lakukan itu baik di hadapan mereka, sudah pastinya kita juga akan membentuk generasi yang baik juga, yang bersopan santun, yang sentiasa menghormati ibu bapak, terutama sekali yang pertama adalah menghormati Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Itu juga akan membentuk orang kata kerohanian mereka, supaya bila mereka sudah dewasa nanti mereka akan sentiasa ingat apa yang telah mereka pelajari daripada ibu bapak mereka. Jadi tanggung jawab ibu bapak ini menyalurkan berkat yang baik yang mereka terima daripada Tuhan, disalurkan kepada anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka nanti dewasa mereka akan ingat, oh ini ya yang ibu bapak saya telah ajarkan. Mereka akan senantiasa mencontohi ibu bapak mereka. Oke, terima kasih Saudara Bob, Cik Bob, yang telah memberikan kita yaitu berkat di dalam ahli keluarga, di dalam keluarga itu. Dan juga sangat penting adalah contoh daripada ibu bapak itu kepada anak-anak itu sangat penting. Karena impak daripada mengajar anak-anak itu sangat penting. Jadi kadang-kadang kita sebagai emak bapak, ibu bapak ini kadang-kadang kita lalai dari segi kita mengajar anak-anak. Kita mengajar orang lain, tetapi untuk mengajar anak-anak kita di dalam keluarga itu tidak diabaikan kita. Jadi kita minta pendapat daripada Puan Sirin, kenapa mengajar di dalam keluarga itu sangat penting, yaitu kalau kita lihat di dalam keluarga itu mengajar anak-anak kita, memberi tunjuk ajar itu adalah sangat penting. Kenapa itu menjadi tanggung jawab kita sebagai ibu bapak untuk mengajar anak-anak? Oke, dalam kita mengajar anak-anak kita itu bukan hanya ibu bapak yang boleh mengajar anak-anak, tetapi mungkin zaman dulu kita hanya menurut dan mendengar cakap ibu bapak kita, tapi pada zaman sekarang anak-anak pun boleh mengajar ibu bapak dan memimpin ibu bapak mereka ke arah yang lebih baiklah, seperti ibu bapak memimpin dan mengajar mereka ke arah yang lebih baik. Dan yang penting sekali belajar untuk menghormati ibu bapak, dan yang terpenting
belajar untuk menuruti Tuhan di dalam kehidupan, menjadi seorang anak yang taat pada masa yang akan datang. Oke, terima kasih Puan Serin karena itu memberikan kita impact, yaitu di dalam keluarga kita saling membantu dan juga saling mengajar, bukan saja emak bapak, ibu bapak saja yang mengajar, tetapi anak-anak juga boleh memain peranan. Jadi dalam peranan kita sebagai orang tua, kita mengajar orang, kita memimpin orang, tetapi tanggung jawab yang besar di dalam keluarga kita, apakah itu peranannya yang paling besar di dalam keluarga kita sebagai keluarga orang Kristen yang takut akan Tuhan. Jadi kita minta Puan Dorothy memberikan kita cerahan tentang peranan dan juga impaknya kepada keluarga kita masing-masing. Bila kita sebut tentang perkataan peranan kan, jadi peranan ini memainkan impact yang besar di dalam keluarga. Dan peranan ini bukan hanya di bawah tanggungan orang tua, tetapi peranan ini juga harus di anak-anak juga, anak-anak kita juga mempunyai peranan dalam keluarga. Sebab peranan ini memainkan peranan yang boleh dikatakan memainkan peranan yang besar dalam keluarga. Sebab orang tua memainkan peranan untuk mendidik anak-anak supaya anak-anak kita, anak-anak yang di dalam keluarga itu menjadi anak yang baik satu hari nanti, mempunyai peranan yang baik dari segi sekiranya mereka berkeluarga lah, mereka akan turunkan peranan yang telah diturunkan orang tua kepada mereka. Dan begitu juga anak-anak dalam keluarga mempunyai peranan seperti apa saja yang dilakukan di dalam keluarga, anak-anak itu mempunyai peranan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, jadi orang tua sebagai orang tua harus mendidik anak-anak melakukan peranan yang lebih baik supaya anak-anak boleh mencontohi peranan yang baik yang telah ditunjukkan oleh orang tua. Terima kasih kepada Puan Dorothy yang memberikan yaitu tanggung jawab peranan kita sebagai orang tua mendidik dan memberikan tanggung jawab untuk anak-anak itu melakukan peranan di keluarga. Contohlah kerja-kerja ringan seperti membuang sampah, membersihkan pinggan mangkuk selepas makan dan juga menyapu rumah. Walaupun pada mulanya sesuatu yang dilakukan anak-anak yang masih kecil itu tidak bersih, tetapi itu adalah permulaan kita memberikan peranan itu supaya mereka bertanggung jawab di dalam kehidupan. Jadi kita sampai di ujung rancangan, yaitu di dalam renungan kita, yaitu renungan pagi bersama keluarga daripada SK Sarawak SDA Mission ini akan mendapat berkat dan memberikan kita satu impact di dalam tahun 2024 ini untuk kita mendapat berkat di dalam keluarga masing-masing. Dengan itu kita minta Pastor Roni untuk melayangkan doa permintaan ataupun doa penutupan pada pagi hari ini. Jadi Pastor Roni membimbing kita di dalam doa penutupan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, penuh dengan kesalahan dosa kami. Mungkin kami tidak sadar, kami menyakiti hati pasangan kami, ataupun kami menyakiti hati anak-anak kami. Ampuni kami ya Tuhan, sebab kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada setiap keluarga yang berada di kawasan MAUM Union. Kami mohon supaya setiap pelayan-pelayan Tuhan diberkati, dan setiap pendeta yang melayani di setiap kawasan masing-masing diberkati juga ya Tuhan, dengan keluarga yang setia melayani. Pada saatnya Tuhan, kami juga berdoa khas bagi
keluarga kami di Sarawak Mission terutamanya. Mohon supaya Engkau membimbing kami ya Tuhan untuk menjadi teladan kepada anak-anak kami dan juga teladan kepada setiap anggota, supaya kami menjadi teladan-Mu ya Tuhan yang Engkau sudah berikan. Bila Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjadi ibu bapa, menjadi suami istri yang baik kepada setiap pasangan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membangunkan kami dalam kerohanian kami, supaya kami dapat melihat Yesus sebagai teladan utama dalam keluarga kami. Kami menjemput Yesus sekali lagi dalam keluarga kami dan menjadi tiang dalam kerohanian kami dan juga kekuatan keluarga kami. Kami berterima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. In the service of the Lord, hand in hand we stand, a home of our prayer, guarded by His loving hand. His word is our beacon, His praise is our song. Together we cherish where His love belongs. Cherish the love, our journey divine. With His amazing grace in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand hand in hand and cherish the love. With hearts bowed in devotion, we seek His will. In His light and in His word, we speak and we fulfill. Our children are blessed in this family of grace. In His embrace, they find their place. Cherish and love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand hand in hand to cherish love. As a family in faith, we will grow. In His name, in His mission,